Selamat datang di Museum Wayang Beber Sekartaji. Berdiri pada tahun 2017, museum ini berlokasi di Dusun Kanutan Sumbermulyo, Bambang Lipuro, Kabupaten Bantul. Berbeda dengan wayang pada umumnya, wayang beber berwujud lukisan berupa lembaran atau gulungan yang dibentuk menjadi tokoh-tokoh dalam sebuah cerita wayang. Itulah kenapa wayang ini disebut dengan beber, yang berarti membeberkan atau membentangkan. Jadi Museum Wayang Beber Sekartaji ini berdiri pada tanggal 1 Oktober 2017, ditandai dengan nama museum ini sendiri, yaitu Sekartaji. Sekartaji itu adalah sebuah condro sengkolo yang kami buat, yang kepanjangannya adalah Semedi Cakra Jawata Aji. Semedi itu mengandung 1, Cakra itu 5, Jawata itu 9, Aji itu Tuhan itu 1. Jadi 1, 5, 9, 1 dibalik kalau condro sengkolo menjadi 1951 tahun Jawa adalah 2017 Masehi untuk tertenggar pendirian Museum Wayang Beber Sekartaji ini. Nah, Semedi Cakra Jawata Aji itu mempunyai filosofi juga, dengan bermeditasi, dengan berdoa kita menuju pusat energi dewa-dewa agung. Latar belakang berdirinya Museum Wayang Beber Sekartaji adalah karena yang kita ketahui kebanyakan masyarakat Indonesia ini hanya wayang kulit. Kalau kita bilang wayang beber ini, mereka pikir wayang beber ini baru, padahal wayang beber ini adalah satu hasil karya nenek moyang yang jauh lebih dulu daripada wayang kulit. Itu ada setelah masa relief. Jadi setelah relief ada wayang beber. Nah, wayang beber ini sendiri kan dulu juga ada wayang beber kulit. Itu dulu wayang kulit beber itu zaman dulu lulang utuh yang digambar suatu peristiwa manusia. Nah, jadi untuk membangkitkan saja bahwa ada sesuatu wayang yang luar biasa di era lampau yang sampai sekarang kan kondisinya ironi, tidak dikenal masyarakat. Bahkan wayang beber ini sendiri juga bisa memungkinkan sebagai komik tertua di dunia yang kita dalangkan, kita sulukkan. Jadi ini harus dikenalkan kepada masyarakat. Wayang beber begitu istimewa karena pada perkembangannya isi cerita wayang beber merupakan hasil karya kearifan lokal. Dalam perkembangannya, di zaman modern banyak seniman yang berkreasi membuat wayang beber baik dalam gaya visual maupun cerita yang diangkat dari isu-isu terbaru. Jadi ini wayang beber Pancasila karya Museum Wayang Beber Sekartaji. Di sini memang baru satu-satunya yang akan kita bangkitkan lagi. Mengenai wayang beber, sejak dulu memang stilasinya stilasi era para wali. Di sini kita mencampur stilasi menggunakan stilasi era Hindu-Buddha juga, karena kita ingin kedudukan wayang beber ini bangkit seperti sebelum wayang beber yang Panji. Nah, di sini wayang beber Pancasila yang prime-nya, yang intinya besok akan ini ada mewakili 5 sila di sini. 5 sila Pancasila. Besok setiap sila ini akan dijabarkan lagi menjadi satu gulung. Nah, ini kita menggunakan judulnya memakai huruf Jawa kuno, Jawa Kawi. Yang pertama ini berjudul Gusti Tan Keno Kinoyo Kiniro Opo. Jadi orang Jawa itu ketuhanan yang Maha Esa itu, bagi orang Jawa itu Tuhan itu tak bisa dinamai, itu jauh di luar batas imajinasi manusia dan Sang Maha. Jadi ibaratnya kita itu ada di dalam sebuah mimpi dewata, dan dewata itu sedang tidur di samudra yang tak terhingga. Jadi makanya simbah-simbah kita dulu menjelaskan Tuhan itu seperti mencari jejaknya bangau yang sedang terbang, karena tidak akan mungkin bisa mengetahui secara pasti siapa itu Tuhan, kebesarannya. Jadi tidak untuk gontok-gontokan. Makanya Tuhan yang Maha Esa itu di sini digambarkan seperti ini. Orang yang berbeda-beda menuju ke tempat peribadahan hanya untuk menghormati Tuhan secara vertikal. Tapi di sini ingin memberikan penjelasan kepada penonton ya, untuk agar Tuhan itu dicintai juga dengan cara horizontal, yaitu merawat alam dan binatang, alam semesta, tumbuhan, itu juga termasuk cinta Tuhan. Pun proses perjalanan panjang hasil karya agung leluhur dari relief candi yang berkembang ke dalam media daun lontar, kemudian kulit kayu atau biasa disebut dengan delancang. Di sini Anda bisa menyaksikan pementasan wayang beber, belajar melukis wayang beber, membuat kertas Nusantara, ataupun kegiatan diskusi budaya maupun event budaya lainnya. Nah, jadi di sini kami juga membangkitkan lagi satu hasil karya leluhur yang sudah
lama. Terakhir tercatat Belanda itu tahun 1929, terakhir pengrajinnya itu sempat punah lama, terus kita bangkitkan lagi, yaitu membuat kertas Nusantara. Di sini pohonnya bernama pepper mulberry, di Jawa Tengah ini bernama pohon glugu, di Jawa Barat bernama pohon saeh. Ini akan menghasilkan kertas yang banyak namanya. Kita kalau zaman kecil dulu menyebutnya kertas druang, daluang, delancang, atau di Bali digunakan untuk menulis mantra, yaitu kertas ulantaga. Nah, ini caranya dengan kita sudah pembibitan pohon banyak di sini walaupun pohonnya masih langka. Jadi dari batang yang kecil ini memungkinkan untuk membuat panjang sekali. Jadi kulit yang ketiga itu kita tempa ya sampai ratusan kali. Setelah itu kita fermentasi dengan seperti membuat tempe. Setelah baru ditempa dengan panjang yang sesuai ukuran kita itu, kita fermentasi dengan daun pisang. Setelah itu setelah 4 hari kita jemur. Jemurnya biasanya di daun pisang, di pohon pisang ini karena hujan aja saya tempel di sini. Nah, setelah itu akan menjadi alami tanpa kimia, akan menjadi kertas seperti ini. Dan ini jika Anda menyaksikan di perpustakaan kuno di Sono Budoyo dan dimanapun di perpustakaan nasional, serat-serat Jawa kuno pun menggunakan ini. Selain menggunakan daun lontar, ini bisa bertahan ratusan tahun tanpa bahan kimia. Kira-kira seperti itu kertas Nusantara yang disebut dengan delancang ini. Museum Wayang Beber Sekartaji turut menuliskan sejarah panjang perkembangan wayang beber. Tidak hanya itu, Anda dapat melihat lebih dekat beberapa koleksi seni kuno yang dipajang di tempat ini. Salah satunya adalah amulet atau semacam doa pengharapan yang ditulis pada sebuah media pada zaman kuno, baik berupa tulisan ataupun gambar. Melanjutkan budaya Nusantara dengan mengoleksi lukisan wayang beber dan juga mementaskan kembali pagelaran wayang beber untuk generasi penerus bangsa.